Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar? Kalau ibu tanya apa kabar, jawabnya baik, alhamdulillah, luar biasa. Bisa? Oke, kalau bisa ibu ulangin ya. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah kalau anak ibu semua baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Sudah selesai ya. Hari ini materi kita tentang bersuci dari najis. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Algisya Putra hadir. Algisya Putra, oke, hadir ya. Akila Humaira hadir. Oke. Aisyah, oke, hadir ya. Haidar Pradipta hadir ya. Naila Ramadhani, oke, hadir ya. Oke. Baik, ibu akan menyampaikan apa tujuan kita mempelajari bersuci dari najis, supaya kalian bisa menjelaskan apa itu najis, kemudian kalian dapat menyebutkan dalil tentang najis, kemudian kalian dapat menjelaskan macam-macam najis, kemudian kalian tahu tata cara bersuci dari najis, dan juga kalian bisa menerapkan tata cara bersuci dari najis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok mutawassitah, kelompok muhaffafah, dan kelompok mughaladah. Oke, bagi dulu ya ke dalam 3 kelompok anak-anak ibu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan apa itu najis. Najis berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi, kalau kita sudah terkena najis, kita harus membersihkannya terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan suatu ibadah. Kalau kita terkena najis dan kita tidak mensucikannya, maka tidak sah jika kita melakukan suatu ibadah. Oke, di sini ada dalil tentang najis ya. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir, sebagaimana Allah berfirman ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahzur. Yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkan segala perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita bersih, sudah pasti dong kita beriman gitu. Oke, udah jelas ya anak ibu dalil tentang najis. Tadi yang pertama ada Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5, dan yang kedua yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Oke, udah paham ya? Oke, kita masuk ke poin yang ketiga ya, macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis muhaffafah. Yaitu najis ringan. Najis mutawasita ini adalah bukan najis muhaffafah ataupun najis mughalladah. Najis mutawasita ini yaitu najis sedang. Kemudian yang terakhir yaitu najis mughalladah. Yaitu najis berat. Oke, sini udah ibu jelaskan ya apa saja macam-macam najis itu. Yang pertama ada najis muhaffafah, yang kedua ada najis mutawasita, dan yang ketiga ada najis mughalladah. Oke, ibu akan menerangkan kepada kalian bagaimana cara mensucikan najis-najis ini. Yang pertama yaitu najis muhaffafah atau najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Cara membersihkannya atau mensucikannya yaitu dengan cara mempercikkan air. Kemudian najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya seperti kotoran manusia atau hewan. Cara membersihkan najis ini dengan cara menyiramnya dengan air sampai hilang bau, wujud, dan warnanya. Kemudian najis mughalladah atau najis berat. Najis ini contohnya seperti kita terkena jilatan anjing atau babi. Jadi cara membersihkannya yaitu menyiramnya dengan air sebanyak 7 kali dan diantaranya sekali dengan tanah. Oke. Baik, setelah mendengarkan penjelasan tentang najis, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, ibu persilahkan ya. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah. Kalian kan ada 3 kelompok tadi. Coba masing-masing kelompok mencari najis. Contoh najis dan kalian buat bagaimana cara membersihkannya atau kalian praktekkan ya. Di sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, yang bersuci dari najis. Jadi najis itu adalah suatu benda yang kotor ya, yang dalam melakukan suatu ibadah kita harus bersuci dari najis itu. Kalau kita tidak bersuci berarti kita tidak sah dalam menjalankan ibadah. Kemudian dalil tentang najis tadi ada Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Juga hadis Rasulullah SAW ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian macam-macam najis tadi ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama tadi najis muhaffafah atau najis ringan, dan yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis sedang, dan yang terakhir yaitu najis mughalladah atau najis berat. Jadi di situ saja. Kemudian ada tugas ini untuk dikerjakan di rumah ya anak-anak ibu. Baik, sudah selesai lah ya pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.